Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi madhhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Tentunya satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah yang sangat urgen, sangat penting untuk kita benar-benar memahaminya, ya. Tentunya di awal ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas cucuran nikmatnya sampai pada kesempatan ini. Allah masih berikan kita waktu, Allah masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa terus belajar tentang agama kita. Yang kita berharap dengan ilmu yang kita dapatkan, kita semakin terus kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi manusia yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya telah kita mengkaji berkaitan tentang sebab dan akibat di dalam agama Islam ini. Bahwa kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya, diperintahkan untuk mengambil sebab. Ya, kalau kita biasa mengatakan diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, ya, dan itu merupakan bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Ya, tawakal itu bukan hanya dimaknai, ya, menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, tetapi yang sempurna itu bagaimana kita, ya, mengambil sebab, ya, tentu sebab-sebab yang diperbolehkan dan juga kita, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua unsur setidaknya. Untuk mendapatkan kesempurnaan tawakal itu kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau menjauhi apa yang kita benci. Setelah kita berusaha, maka kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kesempurnaan tawakal itu. Di antara hadis yang sangat sering kita dengar, ketika seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi dengan membawa kendaraannya, maka Nabi perintahkan apa? Iqilha wa tawakkal. Ya, ikat dulu itu kendaraanmu, ya, maksudnya hewan tungganganmu itu diikat dulu, ya. Ambil sebab dulu. Kemudian serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita tentu banyak hal-hal yang kita inginkan dan banyak hal-hal yang ingin kita jauhi. Salah satu yang kita inginkan tentunya yang paling utama adalah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha. Ya, bagaimana? Ya, kita dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Setelah kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh. Ini sebagai sebab saja. Ya, bukan sebagai balasan ataupun sebagai timpalan ganti daripada amalan kita. Tentu amalan kita tidak sebanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita yang sangat sedikit, ya, itu tidak sebanding dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan itu sekedar sebagai sebab saja.
yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keridhaan Allah kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus mengambil sebab, kita harus berusaha. Namun ingat bahwa sebab itu berpengaruh, tapi keterpengaruhan sebab itu tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidahnya disebutkan al-asbab mu'athiratun la bidzatiha walakin bitakdirin minallah. Sebab-sebab itu ya, dia berpengaruh, akan tetapi pengaruhnya itu bukan dari zat sebab itu. Akan tetapi tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak semua orang yang mengambil sebab, melakukan sebab otomatis dia mendapatkan hasil. Tapi setidaknya dia sudah mengambil sebab. Hasil itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat ya di depan mata kita banyak orang-orang yang bekerja, keluar di pagi hari, kembali di sore hari, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Ada orang yang menikah, ya berhubungan badan tapi tidak punya anak. Padahal sudah mengambil sebab. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa hasil daripada sebab itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan sebab dan akibat. Sengaja kita ulang karena sangat urgen sekali untuk kita ketahui. Adapun pembahasan kita yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan ini berkaitan tentang tawassul. Ya, bertawassul, mengambil sebab atau mengambil perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagian kita mungkin sudah pernah ya mendengar istilah tawassul, atau sebagian lain masih asing dengan istilah ini. Akan kita bahas insya Allah. Jadi kaidah besarnya terkait dengan tawassul ini, penulis mengatakan al-aslu fit tawassuli at-tauqif 'ala ad-dalil asy-syar'i as-sahih as-sharih. Hukum asal daripada aktivitas tawassul itu adalah tauqif. Artinya membutuhkan dalil, membutuhkan landasan. Kalau tidak ada landasan berkaitan tentang tawassul, maka kita tidak boleh melakukan satu aktivitas tawassul dengan apapun itu. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, maka kita bertawassul dengan hal tersebut. Ya, karena yang namanya tawassul itu bagaimana orang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya ini merupakan bagian daripada ibadah. Dan telah kita bahas yang namanya ibadah harus ada padanya contoh. Ya, harus ada padanya dalil, imma dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tawassul ini bagian daripada ibadah, maka dia membutuhkan dalil. Karena hukum asal ibadah kan at-tahrim, ya, diharamkan. Tidak boleh seseorang itu beribadah, melakukan ritual taqarrub ilallah kecuali sudah ada landasannya. Hukum asalnya itu diharamkan. Berbeda nanti dengan perkara-perkara dunia. Hukum asalnya itu mubah. Maka boleh melakukan apapun untuk masalah dunia selama tidak ada larangannya. Adapun masalah ibadah, maka hukum asalnya itu tidak diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah tawassul. Ya. Penulis mengatakan, wa bayanuha ayyuqal annal mutaqarrira inda ahli Islam anna bab ta'abbudi lillahi ta'ala babun tauqifiyun 'ala dalil. Ya. Bahwa kaidah besarnya yang namanya bab beribadah itu dia harus ada dalilnya. Fala yajuz itsbatu syai'in minha illa idza asbatahu dalil. Tidak boleh seseorang menetapkan suatu ritual ibadah, satu model ibadah kecuali udah ditetapkan di atas dalil, ada petunjuknya. Ya. Fama asbatahu dalil minha asbatnahu. Kalau ada dalil menunjukkan akan hal tersebut, maka kita menetapkannya. Sebaliknya wa manafahu minha nafainahu. Apa yang tidak ada, tidak ditetapkan di dalam Islam, maka kita pun tidak menetapkannya. Ya.
Wa minal ma'lumi anna babat tawassul min abwabil ibadat. Dan sudah diketahui, sudah dimaklumi bahwa tawassul ini bagian daripada peribadatan. Fahuwa ibadatun li'anna mabdaha ala annaka tataqarrabu ila Allah ta'ala bittikhadhihi alwasilatal mahbubata almuayyanata lahu jalla wa ala. Kenapa dikatakan tawasul itu bagian daripada ibadah? Karena memang pada prinsipnya seseorang itu mengambil perantara untuk dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi daripada ibadah. Perkataan dan perbuatan ya yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, maka haitsu kana ibadatun fal aslu fihi at-tauqif tafri'an 'alal qaidati fil ibadat. Maka karena dia merupakan ibadah, maka hukum asalnya juga tauqif, butuh terhadap dalil. Dan ini merupakan pecahan daripada kaidah besar berkaitan tentang ibadah. Ya. Kemudian di dalam syariat kita, lafaz wasilah ini ada ya beberapa model dan memiliki beberapa arti yang berbeda-beda. Ya. Penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah ta'ala anna lafzal wasilati yakhtalifu bi ikhtilafil itlaq. Fal wasilatu fi kitabillahi ta'ala yuradu biha taqarrub ilaihi bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi." Ya. Kalau lafaz wasilah atau tawassul di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan makna taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, maksudnya dengan beramal soleh, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu merupakan arti wasilah di dalam Al-Quran dan hanya pada lafaz itu saja. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Miza'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah taala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini pembahasan kita berkaitan tentang tawassul ya. Bertawassul telah kita sebutkan tadi bahwa hukum asalnya tawassul ini tauqif ya. Butuh akan dalil. Seseorang boleh bertawassul ketika sudah ada dalilnya, sudah ada petunjuknya, imma dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan lafaz tawassul atau lafaz wasilah ya. Dia berbeda-beda maknanya ya. Ketika di Al-Quran kita temui satu lafaz ya, al-wasilah, itu maknanya adalah taqarrub ilallah bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah ya untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka wasilah di dalam ayat ini artinya melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya dituntut dari setiap kita. Setiap muslim dan muslimah dituntut untuk mencari wasilah, mencari amalan yang dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini secara umum demikian. Semua kita dituntut untuk mencari wasilah, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafaz wasilah di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah manzilah, kedudukan. Ya, maksudnya kedudukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tsumma salu Allah li al-wasilata." Kemudian mintalah kepada Allah untukku satu kedudukan, satu wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Karena sesungguhnya wasilah itu merupakan satu kedudukan di dalam surga Allah yang tidak layak didapatkan kecuali hanya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap itu aku adalah aku. Ya, aku berharap itu merupakan bagianku. Faman sa'alallaha li alwasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohon kepada Allah wasilah untuk nabinya, maka layak dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis yang lain, man qala hina yasma'an nida, barang siapa yang mengucapkan satu doa ini setelah azan, Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul wa fadilah wa ba'athu maqama al-mahmud alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati. Barang siapa membaca doa yang telah kita sebutkan tadi, layak dia mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wasilah, ya, di dalam hadis itu bermakna manzilah, kedudukan. Sedangkan wasilah di perkataan para sahabat itu ditemui bermakna talabud du'a, meminta doa. Ya, meminta doa. Ya, di antaranya perkataan para sahabat, ya, perkataan Umar ketika mereka mengalami paceklik, ya, tidak turun hujan, musim panas kemarau yang berkepanjangan. Mereka berkata, Allahumma inna kunna natawassal binabiyyika fatasqina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, maka engkau pun memberikan jalan keluar, engkau turunkan air hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Maka sekarang kami, sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, kami pun bertawassul dengan paman Nabi kami, ya, yaitu Al-Abbas, ya, Abbas. Kemudian Abbas pun berdiri berdoa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun turunkan hujan. Ya. Maka tawassul di dalam perkataan sahabat ini artinya meminta doa. Ya, meminta doa artinya meminta orang agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kita katakan, lafaz wasilah ataupun tawassul di Al-Quran ataupun di hadis atau di perkataan para sahabat itu masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian kita kembali membacakan perkataan Syekh. Fa in qulta wa mal asya'u allati athbatat dalilu syar'i as-sahih as-sari bi jawaz tawassul biha. Apa saja, ya, yang telah ditemukan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang membolehkan seseorang bertawassul dengannya. Ya. Di antaranya diperbolehkan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disyariatkan. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya, ya Rahim irhamni, ya Razzaq urzuqni. Wahai Sang Maha Pengasih, kasihilah aku. Wahai
Sang Maha Pemberi rizki, berilah aku rizki. Ya, kita bertawasul dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fada'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tadi. Dan tentu nama-nama Allah sangatlah banyak ya. Tadi telah kita sebutkan di antaranya. Ya. Kita harus mengenal nama-nama Allah, mengetahui nama-nama Allah. Ya. Kita harus mengenalnya dan mengetahui apa makna di balik nama tersebut. Ya, apa konsekuensi daripada nama tersebut? Sebagian orang bisa menghafal ya nama-nama artis, nama-nama pemain bola, nama keluarganya, nama anaknya, hafal dia. Nama-nama Allah tak ada yang dia ketahui. Ini musibah. Ini musibah. Nama Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, bagaimana mungkin kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Setidak-tidaknya kita mengetahui nama-nama Allah dahulu. Kita pelajari. Ya, banyak kitab-kitab para ulama yang mengupas ya terkait nama-nama Allah. Mereka sebutkan di sana nama-nama Allah ya. Kemudian mereka rincikan apa maksud daripada nama-nama ini, apa konsekuensi daripada nama-nama ini. Ya, orang-orang yang mengetahui nama-nama Allah tentunya dia akan semakin semangat beribadah, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tahu dia bersikap. Ya, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin bahagia hidupnya di muka bumi ini. Semakin tenang. Karena dia mengenal Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya tawasul bis sifat. Bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama dengan nama-nama Allah, yang berikutnya dengan sifat-sifat Allah. Boleh kita bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Dan tentunya ini banyak ya dalil-dalilnya. Di antaranya adalah doa istikharah ya. Yang mana di dalamnya itu ada penyebutan daripada sifat-sifat Allah. Seperti doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmikal ghaib wa astaqdiruka biqadratika. Ya. Ini penyebutan sifat-sifat Allah. Ilmu Allah, kudrah Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita minta apa yang ingin kita minta. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu terjadi pada manusia. Ketika kita minta kepada orang, bagaimana adab kita meminta kepada orang? Apakah kita datang langsung minta, tok tok tok, saya minta buah-buahan yang ada depan rumahmu, saya minta uangmu. Sekalipun kepada orang yang kaya, kepada pemimpin, kepada para raja, apakah demikian? Pasti kita akan basa-basi terlebih dahulu. Masya Allah rumahnya bagus. Ya Masya Allah engkau adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang dermawan dan seterusnya. Demikian pula hukum itu berlangsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat suka dipuji. Ya, sangat suka dipuji. Maka sebelum lagi kita meminta kepada Allah, ya, kita bisa berikan muqaddimah seperti tadi menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian seperti doanya Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin." Berdoa kepada Allah, ya Allah, golongkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam orang-orang yang soleh. Ya, bertawassul dengan menyebutkan sifat Allah, yaitu rahmah. Ya, ini sekelas Nabi. Nabi saja melakukan hal tersebut. Ketika berdoa, memberikan muqaddimah, ya, memberikan satu tawassul, satu perantara. Terlebih lagi kita yang bukan siapa-siapa, sudah selayaknya ya, sebelum lagi kita bermohon, meminta, kita bertawassul kepada Allah. Tentunya
dengan hal-hal yang telah Allah syariatkan, bertawasul dengan hal-hal yang telah Allah perintahkan, di antaranya dengan nama-nama ataupun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung ya berkaitan tentang ya tawasul ini, apa-apa saja yang boleh kita bertawasul dengannya setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi madhhabi ahli sunnati wal jamaah, pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tema kita berkaitan tentang tawassul. Di antara tawassul yang syar'i telah kita sebutkan tadi, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, at-tawassul ilallahi ta'ala bidzikril hal. Bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan keadaan kita. Ya, seperti di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Ucapan Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbku, sungguh kaumku telah mendustakanku. Nabi Nuh di dalam ayat ini menyebutkan keadaannya, bahwa dalam kehidupannya setelah dia berdakwah, kaumnya justru mendustakannya. Ini merupakan keadaan beliau yang ditolak dakwahnya. Jadi dia bertawassul dengan keadaannya. Ya, demikian pula ucapan Nabi SAW ketika diusir dari Taif. Ya, Nabi bersabda atau mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluh, mengaduh kepadamu lemahnya kekuatanku. Ya, Nabi di sini menyebutkan keadaannya. Dan itu merupakan salah satu bentuk tawasul yang syar'i. Ketika kita mengadukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah di dunia ini yang kita hadapi, silakan kita adukan kepada Allah. Ya. Kita menyadari diri kita ini lemah. Ya. Jangan menunjukkan keangkuhan kita di hadapan Allah. Justru tunjukkanlah kelemahan diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan masalah ekonomi yang berat misalnya, kita sebutkan keadaan kita, ya Allah, kami dalam keadaan yang berat, ekonomi yang susah. Atau misalnya seseorang sedang ditimpa penyakit, sebutkan. Ya. Jadikan itu merupakan wasilah. Ya, tentu ini merupakan satu nilai ya di hadapan Allah. Itu menunjukkan rasa serah diri dia kepada Allah. Dia yakin bahwasanya tidak ada daya lagi, tidak ada kekuatan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita tarbiyah diri kita. Kita hadapkan diri kita kepada Allah dengan keadaan kita. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu bagaimana keadaan kita. Tapi bagaimana kita mengakui itu di hadapan Allah. Terlebih tatkala kita ingin meminta sesuatu. Sebutkan keadaan. Anda orang-orang yang ditolak di dalam dakwah. Sebutkan keadaan Anda. Atau Anda yang mendapatkan anak-anak susah diatur misalnya. Sebutkan keadaan Anda. Ya. Karena itu termasuk ke dalam tawasul
yang diperintahkan, yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, tawassul ilallahi ta'ala bidu'ail hayyil hadiril qadir. Ya. Bertawassul dengan doa orang yang hidup yang hadir. Boleh kita meminta doa kepadanya. Ya. Dan ini terjadi juga di zaman Nabi SAW. Tatkala Nabi sedang berkhutbah, ada seseorang yang masuk, ya, sambil dia mengatakan halakatil amwal wa ja'al iyal wa qata'atis subul. Ya. Ekonomi sedang susah. Anak keturunan sedang kelaparan. Ya. Dan segala sesuatu itu terputus. Fada'allaha yugithana. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Wa qala Allahumma agithna. Maka Nabi pun tatkala diminta untuk berdoa, ya, Nabi pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dalil, ya, yang menunjukkan boleh meminta didoakan orang lain. Dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Orangnya masih hidup dan orangnya hadir bersama kita, artinya di depan kita. Kalaupun dia hidup tapi dia jauh, tidak mengetahui keadaan kita, tidak mendengar suara kita, itu tidak boleh. Atau orang yang sudah meninggal, itu pun tidak boleh dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah kita sebut atau kita dapatkan para sahabat mendatangi kuburan Nabi untuk berwasilah, bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sebutkan tadi bahwa yang ada mereka hanya mendatangi pamannya Nabi, yaitu Abbas, ya, dan meminta agar Abbas radhiyallahu an berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Yang ada hanya itu. Kalaulah itu suatu yang benar, ya, artinya berdoa meminta tawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat, tentu pasti ada riwayat, ya, sekian banyak para sahabat. Tidak pernah kita dapati satu pun sahabat bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Ya, adapun orang-orang di akhir zaman ini, kita melihat sebagian mereka bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya, meyakini bahwa mereka memiliki kedudukan di hadapan Allah, doa melalui mereka itu lebih mustajab dan seterusnya. Maka yang demikian itu belum ditopang dengan dalil, itu sepengetahuan kita tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi boleh kita meminta doa kepada orang lain yang dia masih hidup dan dia di hadapan kita. Kita berdoa atau memohon untuk didoakan. Tetap dia berdoa kepada Allah. Ya, doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita meminta didoakan itu kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, ya, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doanya lebih bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang meninggalkan perintah-perintah Allah atau justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kita bisa meminta doa kepada kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, demikian pula guru-guru kita, ya, orang-orang yang telah berjasa dengan kita, orang-orang yang berilmu dan seterusnya. Ya, jadi itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Yang berikutnya at-tawassul ilallahi ta'ala bil a'malis sholihah. Bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Ya, ini seperti ditunjukkan dari kisah beberapa orang Bani Israel, ya, yang mana mereka masuk ke dalam gua, kemudian gua itu pun, ya, terkunci, ya, tertutup dengan batu besar, tidak bisa mereka keluar dengan kekuatan mereka untuk mendorong batu itu, maka masing-masing mereka pun bertawassul, ya, mencari wasilah perantara,
ya agar kiranya doa mereka bisa diterima, dibukakan pintu gua tersebut. Maka di antara mereka ada yang berdoa dengan atau berwasil dengan birrul walidainnya, berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Di antara mereka juga ada yang bertawasul dengan kuatnya dia menjaga dari perbuatan keji ya, perbuatan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya orang ketiga bertawasul dengan amanahnya ya. Dia menjaga amanah dan menjaga janji. Ya, maka di akhir hadis fanfajarat as-sakhratu fakharaju yamshun. Maka gua itu pun terbuka yang tadinya tertutup, kemudian mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Ini menunjukkan bahwa bertawassul dengan amalan-amalan soleh itu boleh. Ya, masing-masing kita mengetahui ya apa keunggulan amalan soleh yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Mungkin sebagian orang amalan solehnya telah membaca Al-Quran setiap hari, seumur hidupnya dia rutinkan baca Al-Quran satu hari 1 lembar atau satu hari 1 juz. Jadikan itu tawasul kepada Allah untuk meminta hal-hal yang ingin kita minta. Sebagian orang mungkin membiasakan dirinya bersedekah di setiap pagi. Ya, sebagian orang mungkin terus-menerus ya memberikan santunan kepada anak yatim. Ya, atau sebagian orang ya habis waktunya di medan dakwah. Jadikan itu semua ya perantara tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan di dalam hadis ini. Ya, bahwa itu termasuk tawasul kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hal tersebut sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwa setidaknya kita harus menyampaikan muqaddimah terlebih dahulu. Apa yang telah kita lakukan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, tapi sebagai bentuk ya menyadari diri ini, ya, dan sebagai bentuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita menyampaikan amalan-amalan yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Dan tentu sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwa setiap kita paling mengetahui apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini daripada amalan-amalan soleh. Maka pilihlah amalan-amalan terbaik yang kita yakin dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa kita dan menjawab permintaan kita. Ya, pilihlah doa ataupun amalan-amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan untuk kita jadikan wasilah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan supaya permintaan kita pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang tawassul ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi beberapa model yang disyariatkan, yang dibolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.